Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asatidina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina minal masyayikh wal ulama'i a'udzubillah min barakati wa ulumihim syawlil lailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Asrarus Syam yang pada sore hari ini kita telah sampai pada li'anna as-sawma innama kana lahu wa musyarrafan bin nisbati ilaih. Li'anna as-sawma karena satu menit poso iku innama kana angin pastine ono apa saum ono iku lahu kedene Allah wa musyarrafan lan den mulyaake. Jadi puasa ini ibadah yang milik Allah ya, serta dimuliakan binisbati ilahi karena puasa ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nisbah itu diaku oleh Gusti Allah. Puasa ini hanya untukku ya, bukan untuk yang lain. Wa in kanat al ibadatu kulluha lahu, sekalipun sebenarnya semua ibadah ini adalah milik Allah, ibadah kepada Allah, bukan kepada yang lain ya. Baik itu sholat, baik itu berzikir, berdoa, semuanya itu ibadah kepada Allah dan milik Allah. Akan tapi puasa ini secara khusus ya oleh Allah dinisbatkan kepada zatnya. Kama syarrafal baita bin nisbati ila nafsih wal ardu kulluhalah, sebagaimana kemuliaan Baitullah, kemuliaan Masjidil Haram Ka'bah itu karena dinisbatkan kepada Allah. Bait ya, ditambahi dengan dimudhofkan kepada Allah, Baitullah ya. Sekalipun sebenarnya semua bumi, semua permukaan bumi ini adalah milik Allah ya. Nah, sehingga semua yang dinisbatkan kepada Allah ini punya nilai lebih, keistimewaannya, termasuk ibadah puasa. Ini limaknanya ini karena dua makna. Jadi puasa dinisbatkan kepada Allah dan punya kemuliaan yang lebih. Ini ada dua makna. Ahaduhuma, yang pertama, annas-sauma kafun wa tarkun. Jadi bahwasanya puasa ini ibadah yang sifatnya mencegah dan meninggalkan ya. Wa huwa fi nafsihi sirrun. Nah, maka puasa itu dalam pelaksanaannya itu adalah suatu yang rahasia ya, karena ini ibadah yang mencegah dan meninggalkan, sehingga dalam pelaksanaan ibadah puasa ini adalah sesuatu yang rahasia ya,
laisa fihi amalun yusyahadu. Tidak ada satu perbuatan yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan. Ya. Fajami'u a'mali ta'ati bimasyhadin minal khalqi. Sedangkan semua amal-amal ibadah ketaatan kepada Allah ini bisa disaksikan, bisa dilihat oleh orang lain. Kalau kita sholat, bisa orang melihat, ya. Berzikir, bisa orang mendengar. Bersedekah, ada yang menerima harta tersebut ketika diberikan. Kalau puasa, itu tidak ada yang tahu, sesuatu yang rahasia. Ya. Wa mar'an, dan bisa dilihat, ya. Ibadah-ibadah yang lain itu. Wasaumu la yarahu illallahu azza wa jalla. Sedang ibadah puasa ini tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja orang yang dia makan, dia meninggalkan makannya dan sebagainya. Di rumah tidak ada yang tahu kalau dia makan misalnya. Akan tapi karena dia melakukan ibadah puasa, dia meninggalkan makan. Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu amalun fil batini bisabri al mujarradi. Maka sesungguhnya puasa itu adalah amal yang sifatnya batin, yaitu berupa kesabaran, ya, al-mujarradi, ya, hanya berupa kesabaran. Sehingga yang diuji oleh Allah SWT dari seorang hamba ketika dia berpuasa adalah kesabaran. Kesabaran menahan lapar dan dahaga, kesabaran meninggalkan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang biasa setiap hari bisa didapatkan. Akan tapi ketika di bulan Ramadan ini semuanya itu ditinggalkan semata-mata karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Wasani annahu qahrun li aduwwillahi azza wa jalla. Yang kedua, annahu qahrun. Bahwasanya puasa ini qahrun, memaksa. Kalau bahasa Jawa ini nyereng. Li aduwwillahi azza wa jalla, kepada musuhnya Allah. Ya. Fa inna wasilata syaitani la'anahullah asyahwatu. Karena pintu masuk bagi setan laknatullah ini adalah asyahwat, kesenangan-kesenangan, ya. Jadi pintu masuknya setan untuk bisa menggoda manusia ini adalah asyahwat, kesenangan-kesenangan yang sifatnya fisik, makan, minum, pergaulan, laki-laki, perempuan dan sebagainya. Ya. Lah dengan ditinggalkannya semua kesenangan itu, maka pintu masuk bagi setan sudah tertutup. Ya. Wa innama taqawwa syahwatu bil akli wasyurbi. Ya. Dan kesenangan-kesenangan itu bisa terwujud dikarenakan seseorang ini makan dan minum. Ya. Dengan dia makan dan minum, dia kenyang, dia punya energi, sehingga bisa melakukan apa saja yang disukai. Bagi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya.
Kalau orang itu lapar, maka kepedihan menahan lapar itu sudah menjadikannya untuk malas untuk berbuat sesuatu, mau bergerak aja udah sulit ya. Diam aja udah perutnya perih, menahan lapar, apalagi untuk aktivitas yang lain termasuk melakukan kesenangan-kesenangan yang itu menjadikan setan bisa menggodanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana la yajri mini bani adama majrad dam. Ya. Sesungguhnya syaitan itu yajri, mengalir min ibni adama majrad dam. Dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Jadi setan itu bisa masuk, mengalir, menyatu ke dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Fadayyiku majariyahu bilju, maka persempitlah tempat mengalirnya setan itu dengan lapar. Ya. Jadi kalau orang itu lapar, maka ruang gerak setan ini menjadi sempit, bahkan bisa hilang. Sebagaimana orang itu bisa bergerak karena dalam darahnya mengalir energi yang bersumber dari makanan dan minuman. Ketika seseorang ini lapar, badannya lemas dan sebagainya, karena di dalam darahnya tidak mengalir ya energi yang bersumber dari makanan dan minuman. Nah, setan juga seperti itu, ketika dipersempit ruang geraknya karena salah satu kesenangan, kenikmatan yang bisa diperbuat oleh manusia yaitu makan dan minum, ini ditahan, maka setan tidak punya pintu masuk untuk menggoda manusia. Walidzalik qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tawimi qur'a babil jannah. Tawimi qur'a babil jannah. Sabda Nabi, wahai Aisyah, hendaklah kalian selalu tidak henti-hentinya mengetuk pintu surga. Tawimi itu terus menerus. Hendaklah kamu terus menerus mengetuk pintu surga. Jangan berhenti-berhenti. Ya. Qalat bimada? Kemudian Aisyah bertanya, dengan apa saya selalu mengetuk pintu surga? Qala bil ju'i. Maka sabda Nabi kepada Aisyah, mengetuk pintu surga itu adalah dengan lapar. Jadi ketika seorang itu lapar, ya, tubuhnya lemas, ini secara otomatis orang-orang yang kondisi demikian itu sama dengan mengetuk pintu surga. Nah itu. Makanya khusus spesial bulan Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah untuk lapar dengan berpuasa. Nah, ketika kondisi lapar, maka seorang hamba ini dalam posisi mengetuk pintu surga. Mudah-mudahan
Ya. Ketika kita mengetuk pintu surga ini benar-benar nanti pintu tersebut dibukakan untuk kita semua. Ya. Orang bisa mengetuk itu karena sudah dekat. Ya. Qur'ai balbil jannah. Mengetuk pintu itu karena sudah posisi dekat. Kalau posisi jauh kan tidak bisa. Ya. Berarti orang yang berpuasa ini, orang yang lapar, itu sudah dekat ke surga, tinggal selangkah karena sudah di depan pintunya. Ya. Kalau tidak di dekat pintu kan tidak bisa mengetuk itu. Nanti mendayo, si atu dotok ya tidak bisa ya. Nah, oleh karena itu alhamdulillah, artinya kita hamba-hamba Allah yang berpuasa itu dalam posisi dekat sekali kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila itu dipertahankan ya tinggal menunggu dibukanya itu, orang sudah diketuk ya. Nah, orang yang diberi kesempatan untuk mengetuk pintu ini ya orang yang bisa mendekat. Kalau tidak bisa mendekat pintu, mendekat aja tidak bisa, apalagi mengetuknya ya. Wa sayati fadhailul ju'i fi babi syarahi ta'am wa ilajihi. Nah, tentang keutamaan lapar ini diterangkan secara khusus oleh Imam Ghazali di dalam bab yaitu syarahi ta'am. Ya. Bab seneng mangan. Ya. Wa ilajihi, obat daripada syarahi ta'am. Min rubil muhlikat. Dalam jadi kitab Ihya itu ada satu namanya Rubil Muhlikat. Kitab Ihya itu kan 4 jilid. Ya, ada per jilid karena jumlahnya 4 dinamakan rubu, seperempatnya. Yang seperempat itu berisi Rubil Muhlikat. Ya. Yaitu berisi tentang hal-hal yang membuat manusia itu celaka. Ada Rubil Munjiat, hal-hal yang menyebabkan manusia itu menjadi selamat, menjadi bahagia. Nah, di dalam Rubil Muhlikat ini diterangkan tentang fadhailul ju', ya, keutamaan daripada lapar. Di sana ada bab syarahi ta'am. Wong sing doyan mangan. Nah, memang orang itu butuh mangan. Lah ini ya. Butuh mangan ambil doyan mangan itu beda. Butuh mangan itu secukupnya. Ya. Lek doyan mangan niku waduh sembarang dipangan, ya. Sekali makan suguhane sembarang ngalir. Nah, makanya orang sekarang itu di dalam tubuhnya mengalir kandungan-kandungan dari apa yang dimakan ya, karena syarahi ta'am melampiaskan dipuas-puas nolek mangan, tadi penyakit, kelebihan darah, tadi gula darah, kelebihan minyak dari kolesterol, ada kelebihan jadi asam urat dan lain-lain itu karena syarahi ta'am. Nah, boleh makan sak butuhe secukupnya. Nah, agama itu mempersilahkan orang untuk makan, kulu wasrobu. Makanlah, minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Butuhnya orang makan itu seberapa sih ya? Nah, kalau berlebihan ini menjadi satu peluang bagi setan untuk bisa masuk menggodanya.
Sehingga menutup peluang setan untuk menggoda seorang hamba, salah satu jalannya adalah dengan al-ju', lapar. Ju' itulah lapar. Yang mana puasa ini adalah yang diwajibkan oleh Allah pada kita umat Islam di bulan Ramadan, yang tentunya dengan puasa ini kita merasa lapar, ya. Nah, mudah-mudahan keutamaan dari lapar yang kita rasakan ini benar-benar didatangkan oleh Allah SWT. Pasti itu, ya. Pokok perintah Allah itu dijalankan, kemanfaatannya akan datang dengan sendirinya. Ya, jangan ragu-ragu. Ya. Falamma kana shaumu 'alal hususi qam'an li syaitani, ketika bahwa puasa itu secara khusus bisa mencegah kepada setan, menutup peluang setan untuk menggoda manusia, wasattan lima salikihi, serta menutup rapat jalan setan, ya, untuk masuk menggoda seorang hamba, watadyiqan lima jarihi, serta mempersempit ruang gerak setan untuk menggoda seorang hamba, istahaqqat takhsisi bin nisbati ilallahi azza wa jalla, wa fi qam'i adullahi nusratun lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka secara khusus puasa ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa fi qam'i aduwillahi nusratun lillah subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ini sudah bisa mencegah musuh, ya, melawan musuh Allah SWT, ini merupakan satu nusrah, ya. Nusrah itu cara jawane nulungi nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mosok Gusti Allah ditulungi, ya. Lah setan itu kan musuh Allah, ya, yang selalu menggoda manusia. Nah, ketika manusia ini berhasil melawan musuh Allah, ini dinisbatkan oleh Allah sebagai orang yang nulung Gusti Allah. Lu kok ono nulung, ya, nanti penjelasannya akan ada. Wa nasirullah ta'ala mauqufun ala nusratillah. Nah, orang yang nulung kepada Allah ini maka dia juga akan ditulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya. In tansurullaha, lamun nulungi sira Allah ing Gusti Allah, yansurkum, maka bakal nulungi sapa Allah kum ing sira, wa yusabbit lan netepaken sapa Allah aqdamakum ing pira-pira delamaan sira. Ketika atau jika kamu menolong Allah Ta'ala, maka Allah akan menolongmu dan akan mengukuhkan, ya, tapak kakimu. Ya. Jadi satu kesungguhan dari hamba Allah di dalam menjalankan perintahnya, apalagi ini dalam rangka untuk menutup pintu musuh Allah yaitu setan. Usaha yang demikian ini oleh Allah dikategorikan menolong kepada Allah, ya, menolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba ini menolong Allah, maka Allah akan menolongnya. Ya. Fal bidayatu bil juhdi minal abdi wal jaza'u bil hidayati minallahi azza wa jalla. Jadi yang dimaksud menolong, seorang hamba ini memulai dengan sungguh-sungguh, ya, bil juhdi minal abdi.
Kalau seorang hamba ini sudah memulai suatu ibadah, satu usaha dengan sungguh-sungguh, fal jaza'u bil hidayati minallahi azza wa jalla. Maka sebagai balasan dari kesungguhannya itu, dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini imbal baliknya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, memberikan kesuksesan, memberikan perlindungan kepada hambanya dari godaan setan dan sebagainya. Ini ada satu usaha yang sungguh-sungguh dari hambanya, tidak datang begitu saja. Ya, bisa saja Allah itu langsung memberikan hidayah kepada seorang, bisa saja Allah langsung memberikan perlindungan kepada seorang. Tapi sunnatullah, hidayah-hidayah atau keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh seseorang ini adalah menurut besar kecilnya kesungguhan yang dilakukan oleh seorang hamba. Semakin sungguh-sungguh seseorang di dalam berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk mencapai kesuksesan, maka di situ Allah mendatangkan balasannya itu juga semakin besar. Ya. Sehingga ada yang mengistilahkan ora kabeh wong sregep belajar iku pinter, ya. Gak kabeh wong sregep belajar iku pinter. Cuma rata-rata wong pinter iku wong sing sregep sinau. Tidak semua orang yang rajin belajar itu pandai, tapi rata-rata orang pandai itu orang yang rajin belajar. Jadi maksudnya kalau ingin mendapat anugerah dari Allah berupa ilmu, mulai dulu dengan sungguh-sungguh belajar, ya. Demikian juga tidak semua orang yang giat bekerja itu kaya. Tapi rata-rata orang yang kaya itu adalah orang-orang yang giat bekerja. Ya. Jadi orang-orang yang sukses, berhasil usahanya, jadi kaya raya. Ini adalah orang yang memulai aktivitasnya dengan sungguh-sungguh dia bekerja. Ya. Lalu wong males-males mari ngono kepingin diberi anugerah oleh Allah berupa kekayaan. Lah ini jenenge wong ngelamun. Ya. Wong gak gelem sinau, gak gelem belajar, gak gelem ngaji, moro-moro kepingin pinter. Iku jenenge wong ngelamun. Ketika seseorang kepingin alim, ketika seseorang kepingin kaya, kok dia memulai dengan sregep ngaji, dengan sregep bekerja. Nah ini bidayah itu bil juhdi, ya. Dia sudah memulai. Nah ini namanya tansurullah, menolong kepada Allah, bukan berarti nulung Allah. Allah butuh ditulung, enggak. Tapi untuk agar Allah SWT itu menurunkan balasan sesuai yang diinginkan, itu dimulai dari kesungguhan seorang hamba. Ya, ingat ini. Ya. Maka dengan sungguh-sungguh kita berpuasa, ya, sudah menahan lapar, menahan dahaga dan sebagainya, dengan harapan dilindungi oleh Allah dari godaan setan, dijauhkan, ya, dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan mendapat petunjuk Allah, dimudahkan kepada perbuatan yang baik. Nah ini balasan dari kesungguhan kita ini akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka yakinlah bahwa kalau kita ini sudah seharian menahan lapar, ya, kemudian menahan haus, ya, dan seterusnya, menghilangkan, mengesampingkan kesenangan-kesenangan yang selalu biasa kita turuti, pasti Allah akan mendatangkan balasannya, ya. Ini namanya kita mulai dulu menolong, membuka peluang untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walidzalika qala ta'ala, karena itu Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, surat Ar-Ra'd. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga kaum itu merubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka. Ar-Ra'd ayat 11 ya. Jadi Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Wa innamat taghayyuru bi kasri syahwati. Nah, terutama dalam puasa ini merubah ya keadaan kita, keadaan seorang hamba. Ini adalah bi kasri syahwat, kelawan mecah syahwat ya. Kesenangan-kesenangan yang biasa selalu kita turuti, untuk di bulan Ramadan ini kita tinggalkan ya. Sehingga untuk merubah keadaan seorang menjadi lebih baik, ini tidak bisa begitu saja kita dengan ongkang-ongkang kaki menunggu diturunkan oleh Allah SWT. Nanti kalau Allah merubah, kan berubah. Ya, tidak bisa seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu mau merubah keadaan mereka sendiri. Misalnya ya, orang itu kan selalu ingin lebih baik. Kalau orang yang berkecimpung di bidang keilmuan ya, ingin selalu bertambah ilmunya, kepingin tambah pinter ya. Nah, tambah ilmu, tambah pinter ini tidak akan dicapai kalau dia tidak mau merubah keadaannya ya, yaitu dengan rajin belajar ya. Orang yang sakit misalnya, wong loro, kepingin jadi sehat, meneng ae kalau ditakdir waras lak waras ya. Dia tidak mau berusaha untuk merubah keadaannya menjadi sehat ya. Nah, maka semua itu sudah diberi satu runtutan oleh Allah SWT ya. Satu langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh seorang hamba, sehingga kita ketika seseorang ingin mencapai sesuatu harus dimulai ya. Ketika seseorang kepingin pandai harus belajar. Ketika seseorang itu mau kaya harus bekerja dan seterusnya. Ketika seorang itu ingin sehat harus menjaga kesehatannya dan lain sebagainya ya. Termasuk ketika kita sebagai hamba Allah ini ingin dimuliakan oleh Allah, yang sebelumnya ini masih bergelimang dosa karena godaan setan, maka dengan bukti nyata bahwa kita ini menahan lapar, minum ya, meninggalkan kesenangan-kesenangan, ini yughayyiru ya, merubah keadaan kita yang sebelumnya itu selalu bersenang-senang dengan makan dan minum dan sebagainya. Nah, ini kita rubah ya, kita tinggalkan kesenangan-kesenangan kita, khususnya makan dan minum, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka pasti Allah akan memenuhi janjinya untuk merubah keadaan satu kaum yang sebelumnya itu misalkan banyak dosa menjadi diampuni ya. Kalau berdoa ini belum mustajab, doanya bisa istijabah dan sebagainya ya.
wa madamu yataraddaduna lam yankashif lil abdi jalalullahi subhanahu wa kana mahjuban an liqa'i. Jadi kalau setan ini masih saja seliweran mengelilingi manusia seorang hamba, maka tidak akan terbuka bagi seorang hamba keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mahjuban an liqaihi. Bahkan dia terhalang untuk bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama perjalanan hidup manusia ini yang banyak diagungkan bukan Allah SWT, yang dibanggakan bukan Allah SWT. Ada yang bangga hartanya, ada yang bangga kedudukannya dan sebagainya. Dan semua itu didorong oleh karena makan dan minum yang selalu dituruti. Nah, maka dengan meninggalkan kesenangan-kesenangan itu, Allah akan merubah ya kecondongan hatinya yang sebelumnya ini kepada selain Allah akan dirubah oleh Allah untuk condong kepada Allah sehingga bisa melihat, bisa terbuka, bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi bersabda, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam. Jika seandainya tidak ada setan yang mengerumuni terhadap hati daripada anak Adam, lanadharu ila malakuti samawat. Maka anak Adam tersebut, Bani Adam itu bisa menyaksikan, bisa melihat kepada kerajaan langit, malakuti samawat. Jadi kalau selama ini kita menengok ke atas, ya, langit ya hanya seperti itu, ya, ada mendung, ada matahari, ada rembulan dan sebagainya. Sedang di sana ada malakuti samawat, ya, keagungan Allah, kerajaan langit. Ya, kenapa manusia itu tidak bisa melihat kerajaan langit? Karena tertutup, dirubung oleh setan hatinya. Ya. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam. Jika sekiranya tidak ada setan yang ngerubung, yahumuna itu, ngerubung atine anak Adam, maka dia bisa menyaksikan malakuti samawat, keagungan alam langit. Ya, selama ini kita hanya menyaksikan keindahan dunia, ya, secara fisik, ya. Nah, secara fisik kita menyaksikan langit. Nah, kalau hati ini sudah terbebas, tidak dirubung setan, maka seorang hamba ini akan bisa menyaksikan kebesaran keagungan kerajaan langit. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa atine anak Adam kok dirubung setan? Ya, karena di dalam hatinya si akeh apa sing disenengi setan. Jadi sesuatu itu dirubung ya karena kesenengane. Ya. Ada sampah, ada bangkai, senengane laler. Ya. Begitu ada di suatu tempat di meja, kok akeh laler ngerubung di kene iki apa sih? Ya, karena di situ ada senengane setan berupa bangkai. Ana senengane laler berupa bangkai. Kok gusake bolak-balik nyengkre sediluk ngerubung meneh. Karena di meja walaupun di rumah yang bersih dan sebagainya ada bangkainya. Ya. Nah, untuk mengusirnya ya hilangkan bangkai itu, buang. Singkirkan, tempatnya dibersihkan, laleri gak kira moro meneh.
Karena kesenengane wis gak ono. Ya. Anane ngrubung soalnya ono senengane. Begitu juga dalam hati manusia. Kok iso dirubung setan? Karena di dalam hati manusia itu si ono senengane setan. Ya. Kalau apa yang menjadi kesenangan setan ini sudah dibuang dari hati manusia, lawang gak ono sing diparani, yo gak kira moro. Nah, puasa ini dalam rangka itu membersihkan hati kita dari kesenangan-kesenangan yang itu juga kesenangane setan, ya. Salah satunya makan dan minum. Nah, kalau itu sudah dihilangkan, otomatis setane nyengkre karepe dhewe. Wong gak ono senengane, ya. Lapor tuasan rono. Begitu juga, ya saya ibaratkan tadi, ketika meja itu bersih, sudah dilap, ya. Tidak ada sesuatu yang menjadi kesenangan laler, kau no laler moro, gak kira no, ya. Ketika ada laler yang datang harus diwaspadai. Pasti ini ada sesuatu yang menjadi kesenangan laler tadi. Salah satunya misalnya bangkai, ya. Nah, disitulah famin hadzal wajhi sara as-saumu babul ibadati wa sara junnatun. Nah, dari sisi inilah maka puasa itu menjadi pintu ibadah dan menjadi pelindung, ya. Karena puasa ini menghilangkan kesenangan-kesenangan yang mana kalau kesenangan itu hilang, yang itu juga menjadi kesenangan setan, setannya hilang, maka pintu ibadah ini terbuka dan ini menjadi satu junnah, pelindung, tameng, agar setan-setan yang mau menggoda ini tidak bisa masuk. Ya. Wa idza adumat fadilatuhu ila hadzal haddi. Nah, kalau begitu agungnya keutamaan puasa itu, ya, sampai seperti itu, fala buddha mim bayani syurutihi adh-dhahirati wal batinah. Oleh karena itu, agar sempurna puasa itu, maka di sini perlu diterangkan syarat-syarat puasa baik yang zahir ataupun yang batin, agar puasanya benar-benar sempurna, ya. Ya, memang semua ibadah itu harus diilmoni, ya. Semakin sempurna ilmu seseorang tentang satu ibadah, semakin sempurna ibadahnya, ya. Tahap awal memang kita dilakoni dhisik. Nah, sambil kita jalankan ibadah itu, kita sempurnakan. Bidzikri arkanihi wa sunanihi wa syurutihil batinah. Yaitu dengan menyebutkan rukun-rukun puasa, sunah-sunahnya, syarat-syaratnya yang batin, ya. Jadi di samping syarat dohir, puasa itu ada syarat yang batin. Ya, tentu saja untuk menyempurnakan puasa secara batin itu pintu masuknya puasa dohir dulu, ya. Sehingga bagi hamba-hamba Allah yang sudah mampu melaksanakan puasa secara dohir itu sudah luar biasa, perjuangan berat itu, ya. Wong yo ngelak, yo luwe, ya, dan sebagainya. Itu tidak ada percuma, ya. Sudah luar biasa itu, perjuangan yang berat. Nah, maka perjuangan yang berat ini agar lebih sempurna, ya, kita pelajari lebih detail lagi, ya, supaya tidak sia-sia, ya. Wa nubayyinu dzalika bisalasati fusulin. Nah, kemudian dijelaskan tentang hal-hal tersebut menjadi 3 fasal.
Yang pertama wajibatu shaumi, yaitu wajibe poso. Piro-piro wajibe poso ya. Amal wajibatu dhahiratu fasitatun. Adapun yang mewajibkan puasa secara zahir itu ada 6. Al-awalu muraqabatu awali syahri Ramadan. Yang pertama adalah memantau datangnya awal dari bulan Ramadan. Muraqabatu awalu syahri Ramadan. Karena datangnya kewajiban puasa ini adalah bertepatan datangnya bulan Ramadan. Lah kapan dimulainya kewajiban puasa? Ya dengan awal datangnya bulan Ramadan. Maka memantau datangnya awal bulan Ramadan ya, ini menjadi satu rangkaian. Sehingga kalau dari beberapa organisasi Islam, ormas Islam, kemudian pemerintah, Kemenak, dan lembaga-lembaga terkait ini memantau hilal datang di bulan Ramadan, ini satu rangkaian dengan wajibnya puasa ya. Wadzalika biru'yatil hilali, yaitu dengan melihat hilal. Fa in huma fastikmalu salasina yauman min Sya'ban. Kalau tertutup mendung maka disempurnakan Sya'bannya menjadi 30 hari. Maka ketika tanggal 29 Sya'ban ini dilakukan pemantauan hilal. Ya, kalau terlihat berarti besoknya sudah wajib puasa ya, karena sudah melihat hilal ya. Wa na'ni biruyati al-ilma. Wa yahsulu dzalika biqauli adlin wahidin. Yang dimaksud ru'yatul hilal adalah mengetahui, dan itu bisa diperoleh dengan ucapan seorang adil ya, adlin wahidin. Ada seorang yang memang adil, dia berkata melihat hilal. Ini bisa dibuat pedoman ya. Wala yasbutu hilalu syawalin illa biqauli adlaini. Untuk hilal bulan puasa ini cukup dengan pernyataan satu orang yang adil ya, yang benar-benar ucapannya bisa dipercaya. Sedangkan untuk hilal Syawal ini tidak cukup hanya seorang, tapi dengan paling tidak dua orang. Ihtiyaton lil ibadah, karena untuk berhati-hati dalam hal ibadah. Wa man sami'a adlan wa wathiqa biqaulihi wa ghalaba ala dhanni sidquhu lazimahu shaum. Jadi kalau ada seseorang mendengar dari seorang adil dan percaya kepada ucapannya serta kuat keyakinannya akan kebenaran orang tersebut, maka dia wajib puasa ya. Misalkan ada orang yang bisa dipercaya ucapannya, ngomong kepada saya tadi melihat hilal ya, maka dan saya yakin ucapan orang ini benar, berarti besok itu saya sudah wajib puasa ya. Wa illam yaqdil qadhi bihi, walaupun qadhi pihak berwenang ya, hakim ini belum menentukannya ya, walaupun dari pemerintah, kalau di sini otoritasnya yaitu Kemenak ini belum menetapkan wa illam yaqdi qadin. Misalkan ada seorang ngomongi saya, aku lu ndelok hilal ya, tapi ini secara pribadi. Tapi saya yakin ya, zon wisinkihi akan kebenaran orang tersebut. Kalau saya punya keyakinan ucapan orang ini benar, walaupun pemerintah urung ngumumno, besok saya wajib puasa. Ya. Karena pemerintah ini adalah
punya otoritas untuk menetapkan. Makanya namanya isbat itu menetapkan. Awal Ramadan ini secara umum seluruh masyarakat. Sedangkan secara personal pribadi, kalau saya yakin kepada seseorang, ya secara pribadi saya wajib puasa. Kalau memang saya meragukan orang tersebut, alah palingan wis aku ngenteni pengumuman pemerintah, ya berarti tidak wajib puasa walaupun diberitahu oleh orang tersebut, ya. Falyattabi kullu abdin fi ibadatihi maujaba dhonnihi. Maka setiap orang kullu abdin hendaklah mengikuti, ya, dzonnya dalam melakukan ibadah, khususnya puasa, ya. Jadi kalau tidak punya dzon, punya keyakinan bahwa orang yang memberitahunya ini benar-benar bisa dipercaya dan benar melihat hilal, ya secara pribadi dia sudah wajib, ya, karena dia yakin bahwa besok sudah 1 Ramadan. Walaupun secara umum orang-orang ini karena tidak diberitahu orang tersebut, ngenteni pengumuman pemerintah, besok belum puasa, ya. Nah itulah yang mewajibkan puasa itu seperti itu. Wa idza ru'iyal hilalu bi baltatin walam yura bi ukhra. Kalau misalnya hilal ini terlihat di suatu tempat, tidak terlihat di tempat yang lain. Balta ini bisa diartikan negeri. Di satu negara tidak dilihat di negara yang lain. Wa kana bainahuma aqallu min marhalataini wajaba shaum 'alal kulli. Sedangkan jarak antara dua tempat tersebut tidak mencapai 2 marhalah, tidak mencapai sampai sholat itu diperbolehkan di jamak dan qashar, wajaba shaumu 'alal kulli. Maka puasa ini sudah wajib, ya, bagi negara yang berdampingan tersebut, ya. Wa in kana aktsara, kalau di satu tempat melihat hilal, di tempat yang lain belum, ya, sedang jarak dari keduanya itu lebih dari 2 marhalah, kana likulli baldatin hukmuha, maka bagi setiap negara itu ketentuan masing-masing. Misalkan di Malaysia besok wis poso, di Indonesia belum, ya. Biarkan Malaysia yang sudah melihat, Indonesia belum. Seperti yang terjadi tahun ini kan seperti itu. Indonesia wis, di Malaysia gurung misalnya. Nah, ini berlaku masing-masing. Wala yata'adal wujub. Jadi kewajiban ini tidak bisa merembet ke negara lain, ya. Sebaliknya misalkan Malaysia, misalkan yang sering terjadi itu di Saudi wis poso, ya. Nah itu karena di sana misalnya sudah ru'yatul hilalnya sudah bisa dilihat. Lah, wajibnya puasa bagi penduduk Saudi tidak bisa merembet ke Indonesia, wala yata'adal wujub, ya. Demikian juga ketika hari raya sering terjadi di Saudi wis riyaya karena melihat hilal. Nah ini likulli baldatin hukmuha. Jadi di setiap negara berlaku ketentuan masing-masing. Ya silakan berhari raya, karena di sini belum melihat hilal, ya digenapkan puasanya 30 wala yata'adal wujub, ya. Jadi kewajiban ataupun tibanya hari raya ini tidak bisa merembet dari satu negara ke negara yang lain. Makanya peluang berbeda setiap tahun itu selalu ada
baik itu awal puasa, hari raya, Idul Adha. Nah, karena apa? Dalam ketentuan hukum seperti itu ya. La budda li kulli lailatin ya min niyatin. Jadi untuk puasa ini setiap malam harus niat mubayyinatin, muayyanatin, jazimatin ya. Niat yang jelas, yang ditentukan, yang mantep ya. Falau nawa ayyasuma syahrul Ramadan tab'atan wahidan lam yakfihi. Kalau diniati puasa Ramadan hanya satu kali, nah ini menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Ya, wa huwa alladzi anaina biqaulina kulli lailatin. Nah, ini yang dimaksud bahwa niat itu adalah kulli lailah, setiap malam. Ini mazhab Syafi'i, karena Imam Ghazali ini juga mengikuti Imam Syafi'i, sehingga mewajibkan setiap malam untuk niat puasa ya. Nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa besok ya. An adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati, untuk memenuhi kewajiban bulan Ramadan di tahun ini lillahi ta'ala. Nah itu. Walau nawan nahar, walau nawa bin nahari lam yazihi somu Ramadana. Kalau niatnya di siang hari maka tidak boleh ya untuk puasa Ramadan. Wala somul fardhi ila tatawwu. Jadi puasa wajib, puasa Ramadan tidak boleh diniati siang hari. Kalau puasa sunnah itu boleh. Wa alladzi anaina biqaulina mubayyinah. Itu yang dimaksud oleh ucapan Imam Ghazali, mubayyinah, harus jelas ditentukan ya. Nah, itu sama kutin arta'i fardhi syahri Ramadan ya. Walau nawa shauma mutlaqon. Kalau niat puasa mutlak awil fardhu mutlakon atau fardu saja, lam yazihi hatta yanwi faridatallahi azza wa jalla shauma Ramadan. Khusus untuk bulan Ramadan ini harus ditentukan muayyanah. Jadi nawaitu shauma ghadin gitu saja tidak boleh. Karena tidak ada muayyan ya. Harus ada nawaitu shauma ghadin ail fardhu. Nawaitu shaumal fardhu. Saya niat puasa fardu. Saya niat puasa wajib. Nah, karena puasa wajib ada puasa nadar dan lain sebagainya. Itu tidak cukup. Sehingga harus disebutkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan ya. Harus disebutkan untuk melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan. Maka niat yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita itu sudah mencukupi untuk memenuhi persyaratan bahwa ibadah puasa yang kita jalankan ini benar-benar sesuai dengan tuntunan. Ya kita lapar, ya dahaga, dan apa yang kita lakukan ini benar ya. Walau nawa lailatas syakki an yasuma ghadan in kana min ramadhana lam yazihi. Kalau di malam syak, malam yang masih ragu-ragu, dia berniat puasa hanya sumagotan ingkana min Ramadan lam yazihi ya. Misalkan tanggal 29 Sya'ban belum ada pengumuman dan tidak ada orang yang memberitahukan bahwa besok sudah 1 Ramadan. Ini masih syak sampai jam 8, sampai jam 9 malam. Belum ada
ketentuan bahasa besok Ramadan, terus niat ya. Hanya sumagodan in kana min Ramadan. Nawaitu sumagodan in kana min Ramadan. Saya besok puasa kalau sudah masuk Ramadan. Nah itu tidak boleh. Jadi harus pasti ya. Fa innaha laisat jazimah, karena itu belum pasti ya. Illa antastanidaniatuhu ila qouli syahidin adlin. Kecuali kalau niatnya itu disandarkan kepada ucapan salah seorang saksi yang adil. Ya. Jadi kalau sudah ada seorang yang adil memberitahu, saya sudah melihat Ramadan. Besok itu sudah tanggal 1 Ramadan. Nah, berarti ini sudah ada jazimah, sudah ada kepastian. Kepastiannya dari mana? Karena berdasarkan pernyataan dari seorang yang adil. Selama belum ada jazimah, kepastian bahwa besok itu Ramadan, khususnya di hari awal-awal itu, maka tidak sah niatnya bahasanya. Ya. Wahtimalu ghalatil adli au kadbihi la yubtilul jazmi. Jadi salahnya ya seseorang yang adil tadi atau bohongnya ini tidak membatalkan kepastian. Misalkan orang itu sudah dianggap adil, sudah dianggap bisa dipercaya, tapi apa yang diucapkan itu salah. Nah ini tidak berpengaruh ya, karena kita sudah yakin besok puasa didasarkan orang itu. Atau dia bohong ya. Besok lu wis poso, tapi dia bohong. Kita meyakini itu. Ini tidak berpengaruh. Tetap kita jazim itu, berarti pasti menurut pribadi kita, tidak secara umum ya. Aw yastanida ila istishabi halin kasyakki fi lailatil akhirati min Ramadhana fabidzalika la yamna'u jazman niyati. Ya, termasuk istishabil hal, keadaan ya, disesuaikan dengan tingkah keadaan. Sebagaimana syak di hari akhir bulan Ramadan. Sudah tanggal 29 Ramadan. Besok itu 30. Apa 30 apa 1 Syawal. Nah, karena ini satu rangkaian Ramadan belum ada kabar Syawal, maka misalkan hari itu niat nawaitu shoma ghadin an adai faridai Ramadan, itu termasuk jazim, hari yang pasti, karena datangnya bulan Syawal yang belum pasti ya. Nah. Sehingga intinya yang pertama bahwa wajibnya seseorang itu melakukan puasa dikarenakan sudah masuk bulan Ramadan ya, pasti. Kalau belum, misalkan tanggal 30 Sya'ban, belum ada kepastian itu bulan Ramadan, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Itulah yang pertama daripada wajibnya orang puasa. Yang pertama yaitu wajib karena sudah masuk Ramadan. Yang kedua wajib niat ya. Niat itu di malam hari, tidak boleh di siang hari. Kemudian asalisu al-imsaku isalu syai'in ila jauhi amdan ma'adzikri shaum. Yang ketiga adalah mencegah ya untuk sampainya sesuatu ke lubang yang bisa sampai ke lambung dengan sengaja, dan dia ingat bahwa dia puasa.
Wa yafsudu shaumuhu bil akli wasyurbi, ya. Sehingga dia batal puasanya dikarenakan makan dan minum dan lain-lain. Jadi apa yang misalkan makan, minum, al-jauf ini yang lubang yang bisa bersambung ke lambung. Nah, ini membatalkan puasa. Ini harus dicegah. Kalau tidak, nah, maka puasanya akan batal. Ya. Ma'al dzikri shaum. Ya. Dia ingat puasa lek lali, oh iku rezeki. Tapi lek wis akhir-akhir poso gak kira lali. Biasanya si awal ngono iku. Ini kebiasaan ono wedang keleleran diseruput. Nah, itu biasanya di awal-awal. Nah, kalau lupa wong jenenge lali ndak batalno poso. Amdan ya, ya sengaja. Ya. Maka hal-hal yang bisa sampai yaitu makan, minum, ya, obat tetes telinga dan lain-lain yang dikhawatirkan itu bisa masuk melalui rongga-rongga yang tersambung ke lambung, itu membatalkan puasa. Ya kalau lupa enggak apa-apa. Ya ada seseorang itu ini puasa sunnah ini dulu. Ya. Diajak temannya keluar rumah bertamu ke seseorang. Ya itu puasa Senin. Biasa puasa Senin dan Kamis. Diajak temannya berkunjung ke rumah temannya, di sana disuguhi makan minum, lupa. Ya, panganan ini enak-enak di pewangan. Wis, mari ngono. Mulai setelah diajak ke rumah temannya makan minum, diajak pulang. Nah, ketika di rumah keluarga di rumah itu menyediakan makan. Ayo, makan siang sama ini paling gurung mangan lak luwe ya. Lah aku poso iki mang. Lho, pan di omah eling poso. Pas ditawani mangan di omah eling poso, pas di mertamu mang lali sampai wareg mangan. Mari ngono eling lho. Lah iya. Aku iki poso, lah mang ndek kono kok mangan teh akeh. Nah, karena lupa itu puasanya ndak batal, ya. Ar-rabi'u al-imsaku anil jima. Yang keempat adalah mencegah dari hubungan suami istri, ya. Itu termasuk hal yang wajib. Al-khamisu al-imsaku anil istimna. Yang kelima yaitu nyegah dari berusaha mengeluarkan air mani, jadi onani, ya. Berusaha mengeluarkan air mani. Itu tidak boleh. Asadisu al-imsaku an ikhrajil qai. Yang keenam yaitu mencegah daripada mengeluarkan muntah. Ya, jadi kalau muntah yang alami karena bau tidak sedap, karena naik kendaraan kok mabuk lalu muntah, ini tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja memancing agar dirinya muntah, itu membatalkan puasa. Jadi ada 6 yang mewajibkan puasa. Yang pertama yaitu sudah masuk bulan Ramadan dengan melihat hilal. Yang kedua harus niat setiap malam. Yang ketiga itu mencegah dari makan minum dan semua yang masuk melalui lubang yang nyambung, ya, ke arah lambung. Yang keempat mencegah hubungan suami istri. Yang kelima mencegah untuk berusaha keluar mani, dan yang keenam mencegah untuk mengeluarkan muntah dengan sengaja. Jadi kalau 6 hal yang secara zahir ini
sudah kita lakukan, maka ini satu poin sudah kita dapatkan dalam menjalankan ibadah puasa. Ya, itu kita sudah satu anugerah yang luar biasa dari Allah SWT, karena kita sudah memenuhi satu perintah Allah, faman syahida minkum syahra fal yasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan wajib puasa. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan hal-hal yang sifatnya batin dalam pelaksanaan ibadah puasa. Maka insya Allah dengan ibadah yang kita lakukan, dengan jerih payah yang sudah kita upayakan, maka harapan kita untuk mendapat curahan rahmat, curahan ampunan, ya, terkabulnya doa-doa kita, diterimanya amal ibadah, zikir kita, sholawat tarawih kita, bacaan Quran kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan benar-benar sampai kepada kita biiznillah, birahmatillah, bifadlillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ya, untuk sore ini kita sampai pada lawaz yang wajib dilakukan seorang yang berpuasa dari sisi zahir, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.